Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya dengan NIM A11 2023 dengan kelompok mata kuliah Bengkel Coding WD01. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS, yaitu eh, tentang sistem klinik yang telah saya buat, khususnya pada bagian CRUD user, yang terdiri atas admin, dokter, kemudian dan pasien. Nah, CRUD sendiri itu merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, fitur CRUD ini digunakan untuk melakukan eh, pengelolaan data pada sistem seperti menambahkan data, kemudian juga menampilkan data, mengubah data hingga menghapus data. Nah, pada sistem poliklinik sekarang itu terdapat tiga role utama ya. Pertama itu ada admin, kedua ada dokter, ketiga ada pasien. Masing-masing memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Nah, pada presentasi kali ini saya juga akan menjelaskan function-function yang digunakan pada controller beserta alur kerjanya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai role admin. Nah, admin sendiri itu merupakan pengguna yang memiliki akses penuh terhadap sistem, sehingga admin itu bertugas mengolah seluruh data utama yang ada di aplikasi. Nah, sekarang kita coba untuk login pada role admin. Kita masukkan admin@gmail.com, kemudian dengan password admin. Kemudian kita klik login. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, admin ini itu mengelola seluruh data seperti data poli, kemudian ada data dokter, data pasien, serta data obat. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin. Kemudian kita klik ke manajemen poli. Nah, ini adalah tampilan pada homepage manajemen poli. Nah, selanjutnya coba kita tambah poli, kemudian masukkan nama poli. Misalnya kita masukkan nama polinya poli mata. Kemudian keterangannya itu mengecek kesehatan khususnya pada organ mata. Kita klik simpan. Nah, di sini keterangannya adalah poli berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita coba dengan fitur edit. Nah, fitur edit sendiri yaitu coba kita klik pada poli THT. Nah, coba kita akan mengedit keterangannya ini menjadi lebih singkat. Kita coba hapus yang depan saja, kemudian kita rapikan sedikit. Nah, kita coba klik simpan, apakah akan bekerja? Nah, pada keterangan poli THT, dia sudah berubah. Nah, fitur edit ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan coba hapus pada poli mata ya. Kita coba hapus pada poli mata. Apakah ini bekerja? Nah, poli berhasil dihapus. Nah, demikian untuk penjelasan tentang manajemen poli. Kemudian yang kedua yaitu kita coba ke manajemen dokter. Nah, di sini seperti yang tadi kita coba tambah dokter. Misal kita masukkan nama dokter. Nah, kemudian kita coba masuk emailnya. Kemudian nomor KTP-nya kita bebas, nomor HP-nya juga. Masukkan alamat
Kita coba pilih poli karena tadi terdapat dua pilihan. Karena poli mata dihapus, kita coba klik poli umum. Nah, kita bikin password, klik simpan apakah dia bekerja secara baik atau tidak. Bentar, kita bikin passwordnya ternyata harus 6 karakter. Nah, sekarang dapat kita lihat pada dokter fitur tambah sudah ada. Nah, kemudian coba kita akan edit sedikit nih, eh, di mana fitur edit ini apakah bekerja secara baik atau tidak. Nah, kita edit, kita coba ganti nomor HP-nya dan nomor KTP-nya. Kita update. Nah, fitur edit serta update sendiri, dia bekerja secara baik. Nah, selanjutnya kita coba menghapus dokter tersebut. Apakah fitur hapus ini bekerja secara baik atau tidak? Nah, ternyata pada fitur dokter sendiri ini bekerja secara baik. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pada manajemen pasien. Nah, di sini terdapat nama-nama pasien yang sudah tertera. Nah, kita coba nih tambah pasien. Nah, untuk tambah pasien coba kita namakan, eh, kita ganti emailnya, nomor KTP-nya, nomor HP-nya, kemudian kita masukkan alamat, kita bikin passwordnya, kita klik simpan apakah dia bisa. Nah, untuk tambah data pasien sendiri, yaitu fiturnya berjalan dengan lancar. Dapat dilihat pada data pasien ini sudah bertambah ya teman-teman. Kemudian kita klik edit untuk mencoba fiturnya berhasil atau tidak. Nah, coba kita edit nih, ada ada typo pada bagian alamat. Nah, kita coba ganti Semarang, terus tas. Nah, kita coba update apakah fiturnya berjalan dengan lancar. Nah, pada edit kita dapat lihat kita ganti tadi alamatnya dari Semarang Apel menjadi Semarang Atas. Nah, fitur edit dan update sendiri itu berjalan secara lancar. Nah, kemudian nih kita coba fitur hapusnya apakah bisa. Nah, kita coba klik hapus. Nah, klik hapusnya bisa ya teman-teman. Selanjutnya pada manajemen obat. Nah, pada manajemen obat sendiri, eh, tampilannya seperti ini. Coba kita klik tambah obat. Apakah bisa? Kita masukkan nama obat, misal, hmm, kemudian kemasannya sirup, kemudian harganya 20.000. Klik simpan. Bisa ya teman-teman untuk fitur tambah obatnya. Nah, kemudian kita edit nih. Harganya terlalu mahal. Nah, kita coba klik fitur edit, kita ganti pada harganya. Kita klik update. Nah, pada amoxicillin sendiri ini eh, terdapat fitur editnya itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian coba nih kita mau hapus. Nah, kita hapus apakah fiturnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk pada raw admin sendiri, untuk keseluruhannya, fitur-fitur pada bagian tambah, kemudian simpan, edit dan update, kemudian hapus, itu berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita logout.
untuk mencoba pada bagian dokter. Nah, selanjutnya kita nih coba nih eh, pada bagian dokter, yaitu pada email residokter@gmail.com. Coba kita login. Nah, ini adalah tampilan awal dashboard untuk dokter sendiri. Kemudian dokter sendiri ini itu mempunyai 3 fitur. Yang pertama itu adalah jadwal periksa, kemudian ada periksa pasien, serta ada riwayat pasien. Nah, coba kita klik jadwal periksa pasien. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jadwal ya teman-teman. Nah, coba nih kita menambahkan jadwal. Kemudian kita pilih hari, kita pilih jamnya, kemudian selesai jam. Nah, kita klik simpan apakah dia bekerja secara baik atau tidak. Kita lihat. Nah, data berhasil disimpan. Di sini masuk ya teman-teman, Sabtu. Nah, coba kita akan edit pada bagian hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 ini. Kita akan edit, klik edit. Kemudian kita nih mau jamnya diganti jam 7 sampai jam 9. Nah, kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasilkan melakukan update. Kita coba lihat. Nah, pada hari Sabtu jamnya sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba hapus nih. Apakah fiturnya akan berjalan secara lancar? Nah, sudah bisa ya teman-teman berhasil melakukan hapus data. Kemudian kita coba di fitur periksa pasien. Nah, fitur periksa pasien sendiri itu eh, ada ID pasien, keluhan, nomor antrian, serta aksi. Nah, karena sudah saya coba, yaitu ada pasien tadi yang mau periksa, itu di sini nanti ada fitur sudah periksa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke riwayat pasien terlebih dahulu. Nah, karena tadi saya sudah melakukan pemeriksaan sebagai dokter, kita lihat detailnya. Ini ada riwayat pasien, terus kita lihat detail. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, detail-detail riwayat pada pasien yang sudah saya periksa sebagai admin dokter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pasien. Nah, misal nih, saya sebagai pasien, nah saya ini belum punya akun, jadi kita lakukan register terlebih dahulu. Nah, kita coba masukkan nama lengkap, kemudian kita masukkan emailnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan alamat, kita masukkan nomor HP, kemudian kita masukkan nomor KTP, kita masukkan password, Rizky pasien, Rizky pasien. Kita cek ke teman-teman. Nah, udah nih, kita lakukan register. Nah, kita coba login menggunakan email tersebut ya teman-teman. Nah, untuk tampilan dashboard pasien yaitu seperti ini. Nah, pasien sendiri ini uh, hanya mempunyai satu fitur saja, yaitu ada pendaftaran periksa. Kita klik pendaftaran periksa. Nah, ini kita pilih poli. Karena tadi pada role admin sendiri itu terdapat eh, pembuatan poli, tambah poli. Nah, kita hanya milih nih poli yang sudah ditambahkan. Nah, karena tadi ada dua, yaitu ada poli umum dan poli THT, kita coba klik poli THT, kemudian pilih jadwal periksa. Karena poli THT ini itu adalah dokternya tadi Rizky Dwi Prastia, jadi kita
pilih nih sesuai jadwal-jadwal yang sudah terdaftar pada dokter itu sendiri. Nah, ini jika coba hari Rabu, kemudian keluhannya nih asam pusing, mual, serta darah darah rendah ya teman-teman. Nah, kita coba daftar poli. Nah, berhasil mendaftar ke poli nih teman-teman. Nah, untuk fitur pada eh, pasien sendiri itu hanya seperti itu. Nah, kita coba lihat nih ke bagian dokter tadi. Nah, kita coba lihat dokter, kita login, kita lihat di periksa pasien. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada keterangan periksa karena pasien ini tuh baru mendaftar dan belum diperiksa. Kita coba periksa, kita pilih obat karena dia eh, keluhannya tadi seperti pusing, darah rendah, dan mual. Kita mendiagnosisnya sepertinya dia ada asam lambung. Nah, kita kasih obat omeprazole, kemudian kita nih kasih catatan banyak istirahat serta jangan makan pedas. Nah, kita coba simpan. Sudah diperiksa nih teman-teman. Jadi apa ininya keterangannya sudah berubah diperiksa. Nah, kita coba lihat di riwayat pasien. Ada ya teman-teman, ini sudah melakukan sudah masuk pada riwayat pasien. Seperti ini teman-teman ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, karena tadi sudah ada tiga role, yang pertama ada role admin, role dokter, kemudian ada pasien. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan membahas tentang CROD pada admin. Nah, tadi kan ada manajemen poli. Nah, untuk poli control sendiri, manajemen polinya, yang pertama di sini ada bagian public function, di mana function ini itu berfungsi untuk menampilkan daftar dari semua poli. Nah, selanjutnya ada public function create, di mana ini itu berfungsi atau bertugas untuk menampilkan form penambahan poli baru. Kemudian ada public function store, di mana function ini itu digunakan untuk menyimpan data poli baru ke dalam database. Kemudian public function edit, ini function ini tuh untuk mengedit data poli tersebut. Kemudian di sini ada public function update, di mana ini tuh digunakan untuk memperbarui data poli yang sudah ada. Nah, kemudian ada public function destroy, ini gunanya untuk menghapus data poli dari database. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen dokter. Nah, di mana public function index ini sendiri juga itu uh, menampilkan daftar semua dokter. Kemudian ada public function create, di mana ini itu berfungsi untuk mengambil data dokter dan menampilkan tambah dokternya. Nah, kemudian ada public function store, di mana function ini itu berfungsi untuk menambahkan data baru ke database. Nah, ini itu kodenya untuk memanggil model untuk membuat data dengan mengambil dari inputan yang sudah ada di request, kemudian melakukan hash pada data password keamanan. Nah, kemudian ada public function edit, di mana ini itu untuk mengedit uh, data dari dokter, kemudian akan ditampilkan halaman edit. Nah, kemudian di sini ada public function update. Ini itu gunanya untuk mengubah data dokter. Kemudian ada public function destroy, ini gunanya untuk menghapus data dokter dari database. Kemudian ada obat controller, di mana ini itu terdapat pada manajemen obat. Nah, public function ini gunanya untuk menampilkan seluruh data obat di dashboard. Kemudian ada public function create, ini gunanya untuk menambah eh, data obat dan menampilkan. Nah, kemudian di sini itu ada public function store, di mana ini tuh gunanya untuk menambah data baru ke database.
Kemudian juga ada public function edit, gunanya untuk mengedit data obat lalu akan dialihkan ke halaman edit. Nah, kemudian ini public function update itu gunanya untuk mengupdate data obat itu sendiri. Kemudian juga ada public function destroy, ini itu gunanya untuk menghapus data obat. Kemudian ada manajemen pasien. Nah, manajemen pasien ini juga sama. Public function ini itu gunanya untuk menampilkan data dari semua pasien. Nah, kemudian public function create ini itu gunanya untuk menambah pasien. Kemudian public function store ini itu gunanya untuk menambahkan data baru nih untuk pasiennya itu sendiri. Kemudian public function edit ini itu gunanya untuk mengedit data pasien yang akan dialihkan ke dalam halaman edit. Kemudian public function update, nah ini tuh gunanya untuk mengupdate data-data pasien seperti nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan email. Kemudian ada public function destroy, ini itu gunanya untuk menghapus data pasien. Nah, selanjutnya yaitu pada role dokter. Nah, di role dokter sendiri itu ada jadwal periksa. Nah, jadwal periksa sendiri itu ada function index. Ini itu gunanya untuk menampilkan daftar data jadwal periksa yang sudah ada. Kemudian uh, public function create ini gunanya untuk mengembalikan ketampilan form input jadwal periksa baru. Kemudian public function source sendiri ini tuh gunanya untuk menyimpan data jadwal periksa baru yang akan dikirim dari form input. Nah, pada proses ini itu sistem akan melakukan validasi data dari form input seperti hari, jam, uh, kemudian juga menyimpan data jadwal periksa ke dalam tabel jadwal periksa di database. Nah, kemudian ada public function edit, ini gunanya untuk menampilkan form edit jadwal periksa. Kemudian juga ada public function update, ini gunanya untuk mengupdate atau edit data-data pada jadwal periksa dokter. Kemudian public function destroy ini gunanya juga untuk menghapus data jadwal periksa dari database. Nah, selanjutnya yaitu ada periksa pasien. Nah, periksa pasien ini ada public function index, di mana ini itu digunakan untuk menampilkan daftar semua pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Kemudian juga ada public function create. Public function create ini itu gunanya untuk menyimpan data hasil pemeriksaan pasien ke dalam database. Nah, pada proses ini tuh sistem akan melakukan validasi data yang dikirim dari from, kemudian juga mengubah data obat yang diberi dari format JSON menjadi array yang agar dapat diproses oleh sistem. Kemudian juga menambahkan biaya jasa dokter, kemudian juga menyimpan data obat, serta setelah semua data berhasil disimpan itu, sistem akan mengalihkan ke halaman daftar pasien dan menampilkan pesan bahwa data pemeriksaan berhasil disimpan. Nah, selanjutnya itu ada riwayat pasien. Nah, cara di riwayat pasien sendiri itu ada public function index yang fungsinya itu untuk menampilkan daftar riwayat pemeriksaan pasien yang sudah diperiksa oleh dokter. Kemudian juga ada public function show, di mana ini gunanya untuk menampilkan detail riwayat pemeriksaan pasien berdasarkan ID pemeriksaan yang dipilih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role pasien. Di sini itu ada public controller. Nah, public function get ini itu gunanya untuk menampilkan halaman pendaftaran poli beserta yang diperlukan, data yang diperlukan. Nah, kemudian juga ada public function submit, di mana ini itu fungsinya digunakan untuk memproses data pendaftaran poli yang dikirim dari form. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.